Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart safe. When I am lost, you find me. When I'm in it, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Hold me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord. Forever you're my secret place. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart safe. When I am lost, you find me. When I'm in it, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord. Forever you're my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you.
Kau yang layak terima pujian kami. Oh, Kaulah pusat penyembahan kami, Jesus. Pujian syukur bagimu, sembah sujud bagimu. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Ya Yesus. Baik, salam Bapak Ibu yang terkasih, warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-32. Saya akan membacakannya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa tema 1 bulan ini berbicara tentang biji sesawi. Dan bahkan kita sudah mengerti, memahami, bahkan kita sudah khotbahkan tentang biji sesawi itu. Tapi pagi hari ini saya ingin membawa kita kepada sesuatu perenungan, persoalannya mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan rahasia kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang kita tahu bersama bahwa biji sesawi itu adalah biji yang kecil. Bapak Ibu, di sini saya melihat bahwa bukan tanpa alasan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dimana kalau kita tahu bersama teks perjanjian lama memang terkadang ketika berbicara tentang
cabang atau burung-burung itu datang bernaung kepada pohon itu berbicara tentang kerajaan surga, kerajaan Allah itu sendiri. Kita bisa lihat nanti itu ada di kitab Mazmur, kitab Yeskel, dan di kitab Daniel. Nah, apa yang mau kita pelajari pagi hari ini? Tuhan Yesus membandingkan hal kerajaan surga itu seperti pada biji sesawi. Memang kelihatannya itu kecil, tetapi ternyata di dalam biji sesawi yang kecil itu ada satu potensi yang begitu besar, di mana mula-mulanya, awalnya, pertumbuhannya itu bisa menjadi sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dari benih biji yang kecil itu menjadi pohon, bahkan menjadi pohon yang besar, sehingga dikatakan ada burung-burung yang datang bernaung di tempat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil bahwa benih dari biji sesawi itu sama seperti Injil Kerajaan Allah itu sendiri. Memang kelihatannya itu kecil, benih itu kecil ada dalam kehidupan kita, tetapi ketahuilah benih itu adalah power, benih itu adalah kuasa ilahi yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu, biarlah kita meresponi hal yang kecil, benih ilahi, yaitu suatu pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang besar, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, di mana Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita yang dulunya ada di luar kerajaan, kita sekarang ada dalam kerajaan itu. Karena itu Tuhan mau dari hidup kita ini, yang kita seorang pribadi yang sudah dipulihkan, sudah dimerdekakan, sudah ada dalam kerajaan surga, kita mau menjadi benih itu. Kehidupan kita boleh menjadi berkat. Tidak perlu harus yang hal kita memulai dari hal yang spektakuler. Mungkin kita menjadi seorang penginjil, tiba-tiba kita menjadi pembicara di KKR, mungkin tidak daripada itu. Tapi kita mulai dari hal yang kecil yang ada dalam kehidupan kita. Misalnya mungkin kepedulian kita, kasih kita kepada orang sekitar kita. Dalam hidup kita itu ada benih ilahi, benih kebaikan Tuhan, benih kasih Tuhan yang di luar sana orang menantikan itu. Maukah itu kita bagi kepada orang di luar sana? Jangan takut, permulaan yang kecil. Kalau bersama dengan Allah, dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Kalau Injil itu menyelamatkan saudara dan saya, apalagi ketika Injil itu kita beritakan, kita nyatakan, bukan kuat dan hebat, bukan pintarnya kita bicara, tetapi di Injil itu ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah, ada power daripada Allah. Sama seperti biji sesawi yang kecil itu, persoalannya di biji sesawi itu ada potensi yang luar biasa, di mana dia bisa bertumbuh besar menjadi pohon yang besar. Demikian pula dengan kehidupan kita. Dari hidup kita yang sudah dipulihkan, yang sudah diubahkan oleh Yesus Kristus Tuhan, dari benih kebaikan kita, kasih kita, perkataan kita, itu dapat menjadi berkat bagi semua orang dimanapun mereka berada. Dunia saat ini di luar sana menantikan kesaksian-kesaksian hidup kita yang sudah dipulihkan dan dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Jangan lihat permulaan yang kecil, tapi lihat ada kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai engkau dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, siapakah kami ini? Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi lebih daripada itu pun Tuhan, Engkau memilih kami menjadi duta kerajaan-Mu. Karena itu kami buka hati kami, hidup kami, biar sepenuhnya Tuhan kami boleh berkenan dan kami boleh terus setia untuk mewartakan Injil kerajaan ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.